Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi dan salam bahasa. Perkenalkan, nama saya Naila Fanita, usia saya 18 tahun, dan saya berasal dari Kabupaten Bekasi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berharga ini, saya hadir sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa Indonesia, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan juga media sosial yang telah mengubah cara kita berkomunikasi. Hadirin sekalian, topik yang saya bahas kali ini adalah penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Media sosial kini telah menjadi ruang digital yang paling aktif digunakan oleh masyarakat. Melalui media sosial, kita tidak hanya saling berkomunikasi, tetapi juga menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi, membangun hubungan, dan juga menjalankan aktivitas ekonomi hingga membangun citra dan juga identitas diri kita sendiri. Oleh karena itu, bahasa yang kita gunakan di media sosial bukan sekedar pilihan kata, melainkan cerminan dari sikap kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga identitas bangsa. Pada kenyataannya, bahasa Indonesia masih mendominasi komunikasi di media sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia seringkali tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Kita sering menemukan pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing secara berlebihan, penggunaan singkatan yang tidak jelas, pengabaian ejaan dan juga tanda baca, serta struktur kalimat yang kurang jelas. Fenomena ini muncul karena tuntutan komunikasi yang serba cepat, ringkas, dan juga mengikuti perkembangan tren zaman digital. Hadirin yang sekalian, berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau AJI, dalam survei AJI, Profil Internet Indonesia 2025, jumlah pengguna Indonesia pada semester pertama tahun 2025 mencapai 200 juta jiwa. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet. Lebih lanjut, laporan tersebut menyebutkan bahwa generasi Z, generasi milenial, dan juga generasi Alpha merupakan kelompok generasi yang paling dominan menggunakan internet dan juga media sosial. Survei ini dilakukan dengan melalui tahap wawancara tatap muka terhadap 8.700 responden. Warga Indonesia berusia minimal 13 tahun di 38 provinsi pada rentan waktu 10 April hingga 16 Juli 2025. Data tersebut menegaskan bahwa generasi muda merupakan pengguna utama media sosial. Dan dengan demikian, masa depan bahasa Indonesia di ruang digital sangat bergantung pada sikap kita dan juga kebiasaan generasi muda dalam berbahasa Indonesia. Sayangnya, kondisi ini justru dengan menurunnya kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Masalah utama adalah munculnya anggapan bahwa bahasa Indonesia asing lebih modern, lebih bergengsi, dan juga lebih relevan digunakan dengan perkembangan zaman ini. Sementara itu, bahasa Indonesia yang baku seringkali dipresentasikan kaku, tidak fleksibel, dan juga kurang menarik. Akibatnya, kesalahan berbahasa Indonesia di media sosial dianggap hal yang wajar dan terus dilakukan. Jika kondisi ini dibiarkan, kebiasaan tersebut akan membentuk pola komunikasi yang keliru dan berdampak panjang pada generasi muda yang masih berada dalam tahap pembentukan karakter dan juga kemampuan literasi. Apabila fenomena ini terus berlanjut, dampak negatif yang dapat dirasakan di berbagai bidang kehidupan. Contohnya, dalam bidang pendidikan, peserta didik akan mengalami kesulitan membedakan bahasa baku dan juga tidak baku, sehingga kemampuan menulis, membaca, dan berpikir kritis dapat menurun.
Dalam bidang kebudayaan, bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional yang beresiko kehilangan wibawa dan juga nilai simbolik ya. Dalam bidang politik dan pemerintahan, penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian kebijakan publik. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, komunikasi yang kurang efektif dapat menurunkan profesionalisme dan juga kepercayaan. Namun, demikian, media sosial tidak hanya menghadirkan tantangan, tapi juga peluang besar. Media sosial memiliki potensi yang sangat kuat sebagai sarana pengembangan, pelatihan, dan juga pemasyarakat bahasa Indonesia. Dengan pendekatan yang kreatif, adaptif, dan juga bertanggung jawab, media sosial dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan bahasa Indonesia yang modern, komunikatif, inklusif, dan juga berdaya saing tanpa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategi dalam memperkuat literasi kebahasaan digital. Upaya tersebut agar dilakukan melalui kampanye eduktif, penguatan regulasi bahasa Indonesia di ruang publik digital, serta dukungan terhadap konten berbahasa Indonesia yang berkualitas. Lembaga pendidikan juga diharapkan mampu menanamkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sejak dini. Tidak hanya sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai alat berpikir dan juga sarana pembentukan karakter. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting. Kita semua, justru khususnya generasi muda, perlu menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya bentuk keterbatasan, melainkan cerminan kecerdasan, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kreativitas dalam berbahasa dapat dikembangkan tanpa harus mengabaikan kaidah kebahasaannya. Hadirin yang terhormat, saya sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya berkomitmen untuk menjalankan program edukasi kebahasaan berbasis media sosial. Program ini dapat mewujudkan melalui penyajian konten edukatif yang ringan, menarik, dan juga mudah dipahami, seperti penggunaan ejaan yang tepat, pandangan istilah asing, serta contoh penggunaan bahasa Indonesia yang efektif dan santun di ruang digital. Selain itu, saya akan mengintasi kampanye Bangga Bahasa Indonesia di ruang digital sebagai upaya kesadaran menumbuhkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, merupakan bentuk kecerdasan, sikap kritis, dan juga kebanggaan sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang terhormat, sebagai penutup, perlu kita sadari bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, melainkan identitas pemersatu dan warisan budaya bangsa. Menjaganya dan di media sosial bukan berarti menolak perkembangan zaman, melainkan memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tetap dilindungi di tengah arus globalisasi pada saat ini. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang cerdas, santun, berbudaya, dan juga melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.